Salam kesejahteraan, salam kebebasan. Kebenaran sejati ini sebelum menyadari dirinya sendiri, maka akan selalu diawali dengan kebenaran yang bersifat palsu. Karena kebenaran yang bersifat palsu ini adalah bahasa kita sesama manusia. Hanya kebenaran palsu ini yang bisa disampaikan. Kebenaran yang bersifat palsu ini akan selalu menghadirkan dualitas, baik buruk, salah, benar. Karena pikiran akan selalu membutuhkan baik buruk, akan selalu membutuhkan salah dan benar. Maka saudara-saudara kita ngoceh di luar, ngoceh di berbagai sosial media maupun dalam kajian-kajian yang dulu itu hanya bersifat khusus, tapi sekarang sudah bersifat umum. Beliau-beliau ini mengenalkan kebenaran sejati melalui kebenaran yang bersifat palsu. Jadi jangan stay di kebenaran yang bersifat palsu saja, tapi lanjutkan untuk mengenali kebenaran yang bersifat sejati, kebenaran sejati. Ketika kebenaran sejati ini mengenali diri sendiri, mengenali dirinya sendiri, disinilah kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di dunia itu baru saja dimulai. Kehidupan di dunia baru saja dimulai. Sebelum kebenaran sejati ini mengenali dirinya sendiri, maka kehidupannya di dunia itu bukan kehidupan sejati, kehidupan yang palsu. Ya toh? Karena yang hidup, si pikiran, si ego, itu akan berjalan sesuai apa yang dia sudah tahu. Mau tidak mau akan seperti itu, akan dipaksa seperti itu. Ya enak kalau isi dari pikiran itu baik, kalau tidak baik, ya wes seperti itulah apa adanya. Dan 90% lebih akan menjadi korban dunia, karena kita adalah duplikat dari dunia itu sendiri. Dunia di sekitar kita, kita belum menjadi diri kita sendiri, belum menjadi manusia sejati. Ya toh? Setiap manusia, setiap dari masing-masing diri kita memiliki hak yang sama. Tapi mengapa hasilnya kok berbeda? Ya karena blueprint isi dari cetakannya itu berbeda. Dari mana cetakan itu berasal? Dari dunia, dari orang-orang terdekat, dari sosial media, dari bla 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 bla. Dari situlah hak yang sebenarnya kita miliki ini terrampas. Ya toh? Terrampas. Lalu ketika kebenaran sejati ini mengenali dirinya sendiri, sedikit demi sedikit hak-hak ini akan kembali. Kembalinya hak-hak ini bisa dikatakan kehidupan yang baru, karena yang lama pun akan ditimpa dengan yang baru. Atau bisa dikatakan kebenaran sejati ini adalah kelahiran kedua.
kelahiran kedua ini seperti, oh ternyata aku bukanlah manusia dengan segala atributnya itu. Dan manusia dengan segala atributnya itu hanyalah sebuah duplikasi. Aku adalah ini. Maka ketika diketahui, dikenali bahwa aku manusia itu dengan segala atributnya itu hanyalah sebuah duplikasi, maka bisa ditulis ulang. Ini adalah sebuah awal dari kebebasan. Kebebasan yang terampas. Ya memang kita belum ada pilihan. Di awal kita belum memiliki pilihan akan seperti apa. Dan menjadilah manusia aku yang seperti ini sekarang. Aku manusia ini dengan segala atributku ini adalah pakaianku. Maka ketika dari aku telanjang lalu berpakaian, maka pakaianku inilah yang akan membentuk kehidupanku di dunia, menjalani kehidupanku di dunia. Vulgar sekali. Memang saya suka yang vulgar-vulgar. Ya sudah apa-apa. Dari sini pula kebijaksanaan untuk diri sendiri itu baru saja dimulai. Ketika aku memakai pakaianku itu adalah pembeda, adalah dualitas. Dan dualitas inilah adalah hukum-hukum yang aku ikuti mau tidak mau. Aku tidak pernah menentukan hukum A, B, C, D sampai Z, kecuali dualitas itu, kecuali pembeda itu, kecuali bla 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 blanya itu. Kita lanjutkan pada fenomena semesta. Fenomena semesta yang sekarang lagi trending, lagi viral. Ya wes itulah. Ketika aku ingin ingin sesuatu, ingin menunjukkan sesuatu, yaitu sebuah kebenaran palsu, kebenaran yang bersifat palsu, maka aku harus selesai dengan diriku sendiri. Harus selesai dengan diriku sendiri. Sebelum aku selesai dengan diriku sendiri, maka aku akan menghancurkan diriku sendiri tanpa aku sadari. Sadarkah? Iya toh? Ada contoh, ketika aku ingin mengenalkan kebenaran yang bersifat palsu ini pada saudaraku, apa niat yang muncul, rasa yang muncul dari dalam diri? 90% manusia ketika dihadapkan pada sesuatu yang menurut mereka benar, yaitu kebenaran yang bersifat palsu, maka akan muncul rasa benci di dalam dirinya. Ya memang kalau pikiran mengenali itu, pasti itu adalah sesuatu yang salah, karena kurang manusiawi,
Ya wis karena kurang manusiawi, tidak beradab. Kelakuan mereka tidak beradab, mereka merusak. Kalau pikiran yang dijadikan panutan oleh kebenaran sejati seperti itu, maka dia akan menciptakan keburukan bagi dirinya sendiri. Ya karena belum selesai dengan diri sendiri. Kalau diri kita turun di situ, menyampaikan kebenaran yang bersifat palsu itu dengan kebencian, maka ya wes terimalah konsekuensinya. Paling tidak di sini kita tahu konsekuensinya karena membenci. Bisa kita lihat bagaimana 90% lebih manusia itu mengenalkan kebenaran yang bersifat palsu itu dengan membawa kebencian. Akhirnya ya tawuran. Akhirnya tawuran yang berlandaskan kebencian. Ya wis enggak apa-apa, itu adalah urusan masing-masing. Konsekuensinya ditanggung masing-masing. Tapi ya tenang saja, tidak ada yang bisa lari dari hukum diri sendiri, karena pakaiannya ya seperti itu, maka dirinya akan menciptakan sesuatu sesuai pakaiannya yang seperti itu. Tidak bisa lari ketika waktunya, hari pembalasan itu sudah tiba. Maka bagi diri-diri yang mengalami hari penghakiman, hari pembalasan itu, mereka akan menghilang dengan sendirinya. Iya toh? Dan sekarang pun sudah terlihat. Biarkan semesta bekerja dengan sendirinya. Kita enjoy saja jadi penonton daripada kita mendapatkan konsekuensi. Karena rasa benci itu pasti akan sangat dalam, akan sangat sakit. Itu satu contoh, hanya sebuah contoh. Ada banyak lagi kebijaksanaan untuk diri sendiri. Ketika jiwa kita ini memiliki kecenderungan yang baik hati, si baik hati ini tidak enakan, suka menolong, suka memberi, suka berkorban. Iya toh. Tapi ketika hal ini terjadi dan belum selesai dengan diri sendiri, maka dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Bagaimana rasanya memberi? Bagaimana rasanya menolong? Bagaimana rasanya berkorban? Adakah rasa kurang, rasa sakit hati, rasa sakit dan bla 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 blanya itu di dalam diri? Sebelum kita selesai dengan semua itu, yo jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Walaupun baik hati itu menurut pikiran, menurut kebenaran yang bersifat palsu itu baik, tapi belum tentu baik untuk diri sendiri. Ya wis terserah. Terserah masing-masing. Dan masih banyak lagi kebijaksanaan untuk diri sendiri.
Sebelum selesai dengan diri sendiri, ya dilihat saja pesan apa yang muncul dari diri sendiri untuk diri sendiri. Apakah itu membahagiakan? Apakah itu rasa sakit? Apakah itu kekurangan? Dan bla bla blanya. Ya wes sedikit saja. Salam kesejahteraan, salam kebebasan.